Bayangkan sejenak teman-teman, ada orang di luar sana yang seolah selalu beruntung. Rezeki datang bagai hujan di musim kemarau. Peluang muncul tanpa diminta, dan hidup mereka seperti menari di atas awan. Tapi pernahkah kalian bertanya, kenapa bukan kita? Apa rahasianya dibalik keberuntungan mereka? Apakah ini cuma nasib atau ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa kita kendalikan? Jangan berhenti di sini karena rahasia ini akan mengubah cara kalian memandang hidup. Selamat datang di Kesadaran Jiwa, sebuah ruang di mana kita bersama-sama menyelami hakikat hidup, mencari cahaya di balik bayang, dan membangkitkan jiwa yang haus akan makna. Aku dari channel Kesadaran Jiwa mengajak kalian untuk menyelam lebih dalam ke dalam rahasia alam semesta. Jika kalian merasa video ini berharga, bagikan kepada mereka yang juga mencari pencerahan, dan mari kita wujudkan perubahan bersama. Yuk, ikuti perjalanan ini. Kalian pernah enggak pagi ini bangun dengan pikiran, aduh tagihan lagi, kerjaan numpuk, kapan hidupku berubah? Kita sering terjebak dalam lingkaran pikiran negatif, dan tanpa sadar kita mengundang lebih banyak kekacauan. Fakta mengejutkan, penelitian dari psikologi positif menunjukkan bahwa 80% pikiran kita sehari-hari cenderung negatif, dan itu membentuk realitas kita. Tapi ada kabar baik, kalian punya kuasa untuk mengubah itu. Bayangkan kalau hidup kalian adalah TV dan remote-nya ada di tangan kalian. Channel apa yang kalian pilih, drama penuh keluh kesah atau petualangan penuh harapan? Di akhir video ini, kalian akan sadar bahwa pikiran kalian adalah kunci untuk membuka pintu keberuntungan. Tetap ikuti karena rahasia ini sederhana tapi mengguncang jiwa. Jadi kalau hidup ini kayak Google Maps, jangan masukin alamat jalan susah payah nomor 99. Ya, kita mau ke jalan bahagia sejahtera, oke? Pernah enggak kalian bertanya-tanya, kenapa sih ada orang yang gampang banget kalau mau narik keberuntungan dan sebaliknya? Kunci adalah topik yang menarik banyak sekali minat semua orang. Apakah ini murni keberuntungan atau sebaliknya? Bayangkan sebuah dunia di mana energi yang kita keluarkan menentukan apa yang terjadi dalam hidup kita, di mana hal-hal positif melahirkan hal-hal yang positif dan hal-hal negatif melahirkan hal-hal yang negatif. Kalau saya kasih tahu bahwa adanya hukum universal yang sering kita dengar, Law of Attraction, ini adalah hukum universal yang fenomenal yang dapat menjelaskan kenapa ada orang yang bisa gampang banget menarik keberuntungan dan sebaliknya. Ini adalah konsep menarik yang telah ada selama berabad-abad, namun masih berhasil memikat dan menginspirasi kita hingga saat ini. Sebenarnya Law of Attraction itu, bayangkan sejenak bahwa kita itu adalah magnet energi. Where attention goes, energy flows. Kita menarik apa yang sefrekuensi dengan pikiran kita, energi kita, dan keyakinan kita. Hai, perkenalkan, aku dari channel Kesadaran Jiwa. Soal Law of Attraction, itu masih tabu banget di Indonesia. Aku di sini pengen jelasin supaya gampang dimengerti apa itu Law of Attraction dan bagaimana cara menggunakannya, teman-teman. Aku pengen kita semua sadar dan tahu betapa kerennya, hebatnya otak kita ini. Law of Attraction adalah gagasan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan terdalam kita dan membawa perubahan yang kita dambakan. Law of Attraction itu bukan sulap, bukan mistis juga bukan jalan pintas untuk menuju kesuksesan yang instan. Law of Attraction itu sebuah prinsip yang berjalan di alam semesta kita. Sama dengan gravitasi. Kita nggak dapat lihat, tapi dia itu ada di situ dan dia bekerja tanpa kita sadari. Law of Attraction itu nggak membedakan baik, buruk, benar, atau salah. Dia hanya merespon dengan energi yang kita punya. Jadi ada energi yang kita keluarkan, itulah energi yang akan kembali ke kita. Law of Attraction hanya merespon ke energi yang kita keluarkan, pikiran yang kita fokuskan, dan kepercayaan yang kita pegang. Gampangnya, Law of Attraction itu bisa kita contohkan seperti kita semua di rumah punya TV, ya kan? Kita punya kendali atas apa yang mau kita lihat, kita rasakan, dan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita semua yang pegang kendali. Udah salah satu contohnya, kalau kita mau nonton suatu channel di TV, kita hanya pegang remote, kita tekan nomornya, dan channel itu akan keluar di TV seperti yang kita mau. Nah, sama konsepnya dengan, aku percaya kita semua pernah pakai Google Maps, ya kan? Ketika kita mau ke suatu tujuan, kita masukkan
sama restoran atau alamat rumah, nomor rumah ke Google Maps, dan Google Maps akan menunjukkan jalan ke tujuan kita. Simpelnya begitu. Anggap aja seperti menyetel radio. Jika kita ingin mendengarkan stasiun tertentu, kita perlu menyetel radio ke frekuensi tersebut. Apa yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita keluarkan energi frekuensi tersebut. Maka itulah yang akan datang ke hidup kita. Gampang dimengerti, ya kan? Jadi jika kita ingin menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita perlu menyesuaikan pikiran dan emosi kita dengan frekuensi tersebut. Jadi, Law of Attraction itu tentang memahami kekuatan pikiran kita dan memanfaatkan kekuatan itu dan menggunakannya untuk membentuk hidup kita seperti apa yang kita mau. Jadi kalau mau memanifest menggunakan Law of Attraction, pertama kita harus paham dulu, jelas dulu dengan apa yang kita mau. Dan ketahuilah kalau kita yang memegang kendali sepenuhnya atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Intinya, hukum tarik-menarik atau Law of Attraction menyatakan bahwa kita memiliki kekuatan untuk mewujudkan keinginan kita. Ya, jadi mari kita selidiki lebih dalam dan pelajari cara menggunakan kekuatannya. Mari kita uraikan menjadi 3 langkah. Pertama, kita harus tahu jelas apa yang kita mau. Jadi sedetail-detailnya. Contohnya seperti Google Maps tadi, kalau kita mau ke suatu tujuan, kita setidaknya harus tahu dong nama lengkap restorannya, betul enggak? Atau kita mau ke sebuah alamat, kita harus tahu dong nama jalannya, nomor rumahnya, di mana di gang apa. Kita harus tahu jelas apa yang kita mau. Jadi kejelasan ini seperti kompas, seperti Google Maps itu loh. Law of Attraction memerlukan pemahaman yang jelas dan tepat tentang apa yang kita inginkan. Ini seperti menetapkan tujuan di GPS kita. Kalau alamatnya enggak jelas, ya kita akan tersesat. Kalau kita masukin alamatnya enggak benar atau nomor rumah atau nama jalannya enggak benar, ya otomatis dong dibawa ke tempat yang bukan tujuan kita. Kita harus sespesifik mungkin tentang keinginan kita. Nomor 2, pentingnya fokus. Pasti pernah dengar, where the attention goes, energy flows. Setelah kita identifikasi apa yang kita mau, kita harus memperhatikannya. Bukan artinya terobsesi tiap hari, ya tiap detik, tiap menit mikirin terus, bukan ya. Artinya kita harus secara konsisten mengarahkan pikiran dan energi kita menuju ke keinginan yang kita mau. Bayangkan fokus kita seperti seberkas cahaya. Semakin kita memusatkan sinar itu, semakin besar kekuatan yang dimilikinya untuk menerangi jalan kita. Jadi berfokus sama apa yang kita inginkan itu hanyalah setengah dari perjuangan. Kita perlu menghindari fokus yang kita enggak inginkan. Jadi fokus ke hal-hal yang positif. Kalau misalnya kita pengen sebuah iPhone baru, kita fokusnya di situ. Jangan tiba-tiba fokus ke itu ada Samsung Note yang baru, lumayan, enggak. Kita harus fokus sama apa yang kita mau, bukan hanya dalam hal materi, ya, tapi dalam apapun itu yang kita pengen capai. Hindari fokus sama hal yang kita nggak mau. Mungkin hal ini tampak berlawanan dengan intuisi, tapi ingat, Law of Attraction nggak membedakan positif dan negatif. Dia itu hanya menarik apa energi yang kita keluarkan. Law of Attraction itu hanya merespon ke energi yang kita pusatkan, kita keluarkan, kita fokuskan, kita percaya. Dia hanya merespon ke situ. Misalnya nih, kita bangun tidur, hal pertama apa yang biasa kita pikirkan? Contohnya, hutang, aduh aku mau bayar hutang lagi. Nah, kalimat ini kita fokusnya pada hutang. Energy flows to our attention. Jadi our attention tadi apa? Hutang. Maka itulah energi yang kita keluarkan dan energi itu kembali ke kita. Kita hutang lagi, tambah banyak hutangnya, ya enggak selesai-selesai hutangnya. Nah, makanya fokus sama apa yang kita mau aja. Jangan fokus sama hal-hal yang kita enggak mau. Yang kita enggak mau enggak usah dipikirin, malah biarin aja. Ini membawa kita ke langkah ketiga dan langkah terakhir. Di langkah inilah di mana keajaiban terjadi. Kalau kita memupuk perasaan, sudah mendapatkan pada apa yang kita inginkan, artinya kita mengirim sinyal kuat ke alam semesta. Di sini aku enggak akan sebut agama, aku akan sebut itu universe atau alam semesta. Nah, jadi kita akan kirim sinyal ke universe. Sinyal itu akan dikirim balik ke kita. Jadi di mana fokus kita kirim ke universe. Nah, universe akan balas kembali energi yang kita kirimkan tadi. Nah, langkah ketiga ini, kita harus merasa seolah-olah keinginan kita sudah tercapai. Pernah dengarkan, the lulu is the only solulu?
Jadi kita harus percaya kalau apa yang kita mau itu kita sudah dapatkan. Tapi gimana kan belum? Di sini, bagaimana aku percaya kalau dia udah ada di sini? Di bagian ini, biasa banyak orang gagal memanifestnya karena ada satu hal penting banget. Itu namanya limiting belief. Nah, aku akan buat video penjelasan tentang limiting belief. Tapi hari ini aku pengen simple aja buat jelasin apa itu law of attraction. Dan kedepannya, aku akan buat video lebih rinci lagi tentang detail-detail law of attraction. Kembali lagi ke merasa seolah-olah keinginan yang kita mau itu sudah terjadi. Gimana orang belum ada kok aku bisa percaya? Mulailah dari visualisasi, itu imajinasi. Ada hal penting banget, semua yang kita lihat, semua yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita pegang, kita lihat. Kita rasakan semuanya, meja, kursi, kamera, HP, itu semua berasal dari pikiran. Thoughts create feeling, feeling create actions. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu penting banget. Nah, feeling ini yang buat kita punya action. Mulailah dari pikiran. Everything starts with imagination. Mulailah dari visualisasi keinginan kita sejelas mungkin. Makanya, kembali ke langkah pertama tadi, kita harus tahu jelas apa yang kita mau. Bayangkan gimana rasanya mewujudkan impian kita. Misalnya, kita pengen jadi manajer sedangkan aku sekarang karyawan. Gimana aku tahu rasanya jadi manajer? Inilah fungsinya visualisasi. Luangkan waktu kosong, duduk manis, cantik. Bayangkan, aku adalah seorang manajer di perusahaan ini. Baju apa yang akan aku pakai? Bagaimana style keseharian aku? Bagaimana tutur kata seorang manajer? Bagaimana cara seorang manajer melangkah masuk ke dalam ruangan? Bagaimana seorang manajer berpikir dalam menyelesaikan masalah di sebuah tim? Bagaimana seorang manajer berkomunikasi dengan bawahannya? Semuanya sedetail-detail mungkin, bayangkan. Visualisasi ini sulit, visualisasi itu butuh latihan. Istilahnya delulu terus. Kita juga harus visualisasi feeling. Kita harus merasakannya. Seorang manajer tiap bulan terima gaji, feelingnya apa? Bagaimana feelingnya ketika dia berbicara pada pemilik perusahaan? Bagaimana feeling seorang manajer ketika dia berbicara pada bawahannya? Bagaimana seorang manajer ketika dia menerima tugas baru? Semuanya harus divisualisasikan. Ketika kita sudah tahu caranya, feelingnya, mulailah bersifat seperti seorang manajer. Act like as it is already happened. Langkah ini juga tentang menumbuhkan rasa syukur. Kita harus mengekspresikan rasa syukur atas apa yang kita miliki dan atas apa yang kita terima. Ini akan memperkuat apa yang mau kita attract ke dalam hidup kita. Kita biasa mengucapkan terima kasih karena kita terima. Terima kasih itu menunjukkan kalau kita sudah punya dan ini sudah terjadi. Itu malah mempercepat kita untuk menarik apa yang kita mau. Nah, jadi ingat, hukum tarik-menarik itu bukan solusi instan. Itu komitmen untuk menumbuhkan pikiran dan emosi positif. Otak kita itu hebat banget. Hati-hati sama apa yang kita pikirkan. Karena apa yang kita pikirkan menghasilkan feeling, feeling menghasilkan action. Hati-hati sama apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Sekarang mari kita rekap poin-poin penting tentang law of attraction. Pertama, law of attraction bukan pengetahuan mistis. Ini adalah prinsip dasar kehidupan yang bekerja berdasarkan pikiran dan perasaan kita sama seperti gravitasi. Dia nggak membeda-bedakan mana hal positif, mana hal negatif. Dia di situ hanya bekerja. Kedua, law of attraction itu tentang fokus. Ingat, where attention goes, energy flows. Jadi kalau kita fokus sama hal-hal yang buat bahagia, itulah yang kita tarik, hal-hal bahagia yang masuk. Dan sebaliknya, kalau kita fokus sama hal-hal yang buat sedih, ya hal-hal sedihlah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Ketiga, law of attraction perlu kejelasan keinginan. Kita harus tahu persis apa yang kita mau, supaya kita bisa tarik itu ke dalam hidup kita. Jadi misalnya kita pengen iPhone 15 Pro Max, sedetail apa? Gimana rasanya kalau aku pegang iPhone ini? Gimana rasanya kalau aku pakai telepon ini? Gimana rasanya pas aku masukin ke kantong? Gimana rasanya pas aku ngecas HP ini? Gimana rasanya pas aku restart HP ini? Gimana rasanya aku lihat Instagram, Facebook, dan membalas pesan lewat HP ini? Sedetail-detailnya. Kasih otak kita gambaran jelas apa yang kita mau. Keyakinan dapat mengubah pikiran kita menjadi kenyataan. Menjadi kalau hari ini kita pengen mencapai sesuatu, bukan cuma halu, kita perlu workout juga. Misalnya kamu pengen dapat lotre kan? Kita harus keluar beli lotre ya kan? Baru bisa ada kemungkinan untuk menang lotre ya kan?
Sama dengan kalau kita mau menarik pasangan. Kalau kita di rumah terus, tidak interaksi sosial, bagaimana kita bisa menarik pasangan? Atau minimal kita punya sosial media, kita interaksi sama orang. Harus ada action. Jadi bukan cuma sekedar halu, aku bakal dapat ini, enggak. Dan yang terakhir, ingat kalau law of attraction itu bukan hanya menarik harta benda, uang, bukan. Dia itu menarik segalanya, semuanya, apapun itu, tentang cinta, kebahagiaan, kesedihan. Dia itu enggak membedakan energi positif, negatif, enggak. Dia itu menarik semuanya, apa yang kita pikirkan, itulah yang akan ditarik. Law of attraction itu selalu bekerja, baik kita sadari atau enggak. Jadi upayakan sadar, saring benar-benar apa yang mau kita masukkan ke dalam otak kita. Sampai sini sudah jelas belum apa yang mau kamu tarik ke dalam hidup kamu? Bagi yang udah, congratulations. Bagi yang belum, enggak apa-apa, santai, pelan-pelan aja. Cari waktu kosong, ambil selembar kertas, duduk cantik, manis. Pejamkan mata, tanya ke diri sendiri, apa sih yang aku mau? Semuanya bisa kamu capai, kamu mau atau enggak aja. Luangkan waktu sejenak. Kita telah mempelajari law of attraction adalah hukum yang bekerja berdasarkan energi yang kita pancarkan, pikiran yang kita pegang, dan kepercayaan yang kita pegang. Jadi sekarang giliran kamu. Fokuskan pikiran kita ke hal-hal yang positif dan benar-benar yakin akan potensi yang bisa kita capai. Law of attraction bekerja berdasarkan prinsip suka menarik suka, benci menarik benci. Pak, yang kamu pikiran itulah jadinya. Apa yang kamu rasakan itulah yang dia tarik. Seperti halnya keterampilan apapun, ini butuh latihan. Visualisasi itu butuh latihan. Di awal memang tidak mudah, sesuai dengan keterampilan lainnya. Tidak ada orang yang begitu lahir ke dunia langsung bisa semuanya. Pasti perlu latihan. Semakin sering kita menerapkan law of attraction, maka kita semakin mahir dalam menggunakan kekuatannya, semakin gampang kita menarik apa yang kita mau. Dan satu lagi, pikiran kita itu sangat kuat, sangat hebat. Kita bisa menarik dan mengontrol apa aja yang mau kita tarik dalam hidup kita. Bijaklah dalam memilih apa yang mau kita serap. Kita punya kemampuan untuk membentuk realita yang mau kita lihat. Pilihlah yang positif daripada yang negatif. Struktur 3 langkah sederhana law of attraction dengan analogi dan contoh nyata. Langkah 1, kejelasan. Tetapkan tujuan seperti GPS jiwa. Law of attraction itu seperti menyetel GPS di hidup kita. Kalau alamatnya nggak jelas, ya kita nyasar. Jadi langkah pertama adalah tahu apa yang kalian mau. Bukan cuma aku mau kaya, tapi kaya seperti apa. Misalnya, aku mau punya rumah minimalis di pinggir kota dengan taman kecil dan gaji 20 juta sebulan dari bisnis yang aku rintis. Semakin spesifik, semakin kuat sinyal yang kalian kirim ke alam semesta. Di tahun 2006, Jim Carrey, aktor Hollywood, menulis cek untuk dirinya sendiri sebesar 10 juta untuk jasa acting. Saat dia masih bukan siapa-siapa, dia visualisasikan, percaya dan bertindak seolah itu nyata. Dan tahu apa? Beberapa tahun kemudian, dia benar-benar dibayar 1 juta untuk filmnya. Itu kekuatan kejelasan. Langkah 2, fokus, arahkan cahaya pikiran kalian. Bayangkan pikiran kalian seperti senter. Kalau kalian arahkan ke kegelapan, kepada hutang, stres, atau ketakutan, maka itulah yang akan kalian lihat. Tapi kalau kalian arahkan ke cahaya, kepada impian, syukur, dan harapan, maka itulah yang akan menerangi jalan kalian. Where attention goes, energy flows. Kalau kalian fokus pada aku nggak punya apa-apa, alam semesta akan bilang, oke, ini lebih banyak kekurangan untukmu. Tapi kalau kalian fokus pada aku bersyukur dan menuju impianku, ide alam semesta akan membalas dengan peluang. Bayangkan hidup ini seperti memesan makanan di restoran kosmik. Kalau kalian pesan kegagalan dan stres, jangan kaget kalau itu yang disajikan. Pesanlah kebahagiaan dan kesuksesan, dan pelayan alam semesta akan mengantarkannya untuk kalian. Langkah 3, rasakan, hidupkan impian dalam jiwa. Ini bagian yang bikin keajaiban terjadi. Kalian harus merasa seolah-olah impian kalian sudah nyata. Misalnya kalian mau jadi pengusaha sukses. Duduklah sejenak, pejamkan mata, dan bayangkan bagaimana rasanya masuk ke kantor kalian sendiri. Apa yang kalian pakai? Bagaimana senyum kalian saat menerima laporan keuntungan? Rasakan syukur itu sekarang. Rasa syukur ini seperti magnet yang menarik impian kalian lebih cepat. Dalam sebuah studi di University of Wisconsin,
Orang-orang yang rutin mempraktikkan visualisasi positif dan rasa syukur melaporkan peningkatan kebahagiaan hingga 25% dalam 6 minggu. Ini bukan sulap, ini sains jiwa. Konsep law of attraction bukan hal baru. Ribuan tahun lalu, filsuf seperti Plato dan para sufi seperti Rumi sudah bicara tentang kekuatan pikiran. Rumi pernah berkata, apa yang kau cari sedang mencarimu. Pikiran kita adalah cermin dan alam semesta adalah pantulannya. Sekarang inilah twist yang akan mengguncang jiwa kalian. Dalam minit mungkin kalian berpikir, keberuntungan itu milik orang lain. Salah. Keberuntungan bukan hadiah yang jatuh dari langit, it's a skill, a choice, a creation. Kalian bukan korban hidup, kalian adalah arsitek hidup kalian. Setiap pikiran, setiap emosi adalah batu bata yang membangun dunia kalian. Jadi kalau hidup kalian sekarang penuh drama, tanyakan pada diri kalian, channel apa yang sedang aku tonton? Ubah channel itu dan dunia kalian akan berubah. Tahukah kalian, orang-orang sukses seperti Oprah Winfrey dan Elon Musk pernah bilang mereka mempraktikkan visualisasi dan fokus positif untuk mencapai impian mereka. Ini bukan rahasia elit, ini rahasia yang tersedia untuk kita semua. Saudara-saudara, hidup ini seperti tarian dengan alam semesta. Apa yang kalian pancarkan itulah yang kembali. Law of attraction bukan cuma tentang mendapatkan apa yang kalian mau, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kalian. Setiap hari kalian punya pilihan, fokus pada kekurangan atau syukuri kelimpahan. Pilih yang membuat jiwa kalian hidup. Dan sekarang berhenti sejenak, pejamkan mata, dan tanyakan pada diri kalian, apa yang sedang aku tarik ke dalam hidupku saat ini? Jika jawabannya bukan yang kalian inginkan, inilah saatnya mengubah frekuensi. Kalau pikiranmu adalah kuas dan hidupmu adalah kanvas, lukisan seperti apa yang sedang kamu ciptakan? Apakah itu penuh warna atau glow? Dan yang lebih penting, kenapa kamu masih menunda untuk melukis karya agungmu? Teman-teman, jika video ini menyentuh hati kalian, bagikan kepada satu orang yang perlu mendengar ini. Tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian tarik ke dalam hidup kalian. Mari kita dukung satu sama lain untuk hidup lebih sadar dan bermakna. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Kesadaran Jiwa, karena perjalanan menuju pencerahan baru saja dimulai. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menyala.